Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah. Jamaah sekalian, kita telah menyelesaikan al-aslul awal dari al-usul salasa. Yakni ma'rifatu ar-Rabb. Ma huwa ar-Rabb? Nanti pindah kepada yang kedua, ma'rifatul Islam. Kemudian ma'rifatu ar-Rasul. Jadi ini tiga hal yang saling terkait satu dengan yang lain. Tidak bisa seseorang itu baik agamanya kalau dia tidak mengenal Rabb-nya. Demikian juga tidak cukup mengenal Rabb-nya saja tanpa syariat. Tidak tahu bagaimana cara ibadah. Walaupun dia bertauhid. Ya kan? Nanti ada rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan dan seterusnya. Kemudian cara berislam juga harus mengikuti Rasul. Maka kalau ingin mengikuti Rasul, seseorang juga harus mengenal siapa Rasulnya. Ya, siapa Rasulnya yang telah mendahului mengenal Rabb, telah mendahului mengenal dan mengamalkan Islam. Ya, karena itu muallif rahimahullah pindah kepada yang kedua, ma'rifatul Islam bil adillah. Mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Mau bangun rumah. Sebagai pendahuluan, sering kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, aneh. Siapa yang bawa Islam? Rasul. Apakah Rasul itu di kalangan orang musyrik
yang sebagian besar juga adalah keluarganya, kaumnya, Rasul gharib atau bukan? Di kalangan mereka? Tidak kan? Mereka kenal betul siapa Muhammad. Dikenal bapaknya, kakeknya, keturunannya dikenal. Tidak ada yang asing bagi mereka. Tapi apa yang asing? Islam yang dibawa. Islam yang dibawa. Keyakinan yang dibawa. Tata cara ibadah yang dia bawa. Itu yang dianggap asing. Nah sekarang kata Rasul akan kembali asing. Jadi sekarang menuju ke sini. Ini sudah selesai kan? Sama-sama gharib. Apanya yang berbeda? Hah? Sini kan ghariban, sini juga ghariban. Apakah ini sama dengan ini? Hah? Apakah sama atau tidak? Kalau sama, apanya yang sama? Hah? Kalau berbeda, apanya yang beda? Kita lihat dulu sejarah sepintas saja ya. Rasul datang belum ada Islam. Tidak, orang Arab Quraisy khususnya apalagi masyarakat sekitarnya tidak mengenal sama sekali Islam. Belum ada. Kemudian datang wahyu. Nabi perkenalkan Islam sedikit demi sedikit. Dianggap asing. Kenapa ini tiba-tiba datang? Bukan Nabi Muhammad yang tiba-tiba datang. Tapi ajaran yang dia bawa itu yang dianggap asing. Nah itu sejarahnya. Sekarang, apakah Islam tidak dikenal orang sekarang? Dikenal. Orang kafir pun kenal. Makanya ada istilah sekarang namanya Islam fobi ya. Ya. Kalau salah tulis dibenarkan saja. Fobi terhadap Islam. Artinya dia kenal Islam, dengar Islam. Tapi fobi artinya Islam itu dianggap sesuatu yang menakutkan. Terorislah, terbelakanglah, tidak mengenal peradaban lah, ya macam-macam. Jadi dikonotasikan Islam itu semua yang jelek-jelek. Berarti Islam sudah dikenal namanya. Tapi apanya yang sekarang gharib? Hah? Ya, kembali tetap di sini. Islam yang gharib itu Islam yang sahih. Itu yang gharib. Bukan Islamnya secara nama. Tapi Islam itu yang aslinya yang mana? Itu yang asing. Karena orang kenal Islam teroris. Berarti kan kenal. Islam dikenal, saman onta, hijab. Berarti mereka tidak kenal Islam itu yang asli. Yang mana sebenarnya Islam yang sahih itu, yang benar. Yang murni itu yang mana? Nah itu yang asing. Makanya sekarang tugas ulama penuntut ilmu menyebarkan Islam yang sahih. Supaya keterasingan itu berkurang. Kalau tidak bisa hilang, minimal ya berkurang. Karena itu kita lihat bahkan bukan di kalangan kafir, di kalangan kaum muslimin sendiri yang mengaku muslim,
Islam itu asing. Ya kan? Kenapa? Karena yang dia yakini berbeda dengan yang seharusnya diyakini. Berbanding terbalik. Dia melakukan kesyirikan, dianggap itulah tauhid, itulah Islam. Padahal Islam tidak seperti itu. Mereka melakukan bid'ah-bid'ah, dianggap itulah sunnah. Ya, padahal Islam tidak datang dengan amalan-amalan seperti itu. Itunya yang asing. Ya. Berarti kuncinya di mana? Ya, tentu kembali kepada bahasanya Syekh Ma'rifatul Islam. Ya, mengilmui Islam. Jadi kalau amalan itu asing, karena ilmu tentang Islam itu, Islam yang sahih, itu yang asing. Jadi ketika Nabi datang membawa Islam yang asing, Nabi mengajarkan ilmu supaya menjadi tidak asing. Nah sekarang Islam itu sudah dikenal, tapi keyakinannya, amalannya yang berbeda, yang yang menyimpang kebanyakannya dari Islam, maka itu yang diluruskan kembali. Itulah fungsinya ilmu. Maka yang paling asing sekarang di kalangan kaum muslimin, ilmu tentang Islam itu sendiri yang benar, yang bagaimana. Itu yang paling asing. Ya makanya dakwah tauhid dianggap dakwah yang asing. Ya, diberilah gelar-gelar oleh kaum muslimin sendiri. Dakwah tauhid dianggap Wahabi misalnya, atau teroris atau apa saja. Karena dia asing. Seandainya tidak asing, tidak akan diberi gelar seperti itu. Nah, maka berarti risalah ini dibuat untuk mengenalkan Islam yang sahih. Inilah kaum muslimin sebelum orang kafir. Inilah Islam yang sahih. Ini ilmunya. Bukan sebagaimana juga Nabi. Bukan kami datang dengan Islam ini mau mengganti kalian sebagai pemimpin. Bukan. Bukan datang untuk membuat negara yang baru, bukan. Bukan datang mau menguasai sumber-sumber ekonomi, bukan. Bukan datang untuk menjajah, bukan. Semuanya itu tidak. Datang membawa ini wahyu, risalah dari Allah untuk kita semua. Supaya keyakinan kita benar, amalan kita benar, penghambaan kita benar, ibadah kita sahih. Sama-sama mengikuti Rasul. Nah, sekarang beliau kemudian mengenalkan, kalau begitu apa itu Islam? Ya, kalau ditanya kaum muslimin sekarang apa itu Islam? Ya, masing-masing menjawab sesuai dengan apa yang dia pahami atau apa yang dia amalkan. Kalau ahli tarekat pasti dibilang Islam itu ya tarekat. Kalian tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak mengikuti tarekat. Tarekatnya lagi berbeda-beda. Ya dan seterusnya. Ya, sesuai versinya masing-masing. Ya maka beliau rahimahullah di sini memberi ta'rif definisi tentang Islam. Qala wa huwa istislamu lillahi bitauhid. Jadi beliau memperkenalkan Islam dengan 3
Sudah. 3 hal. Yang satu dengan yang lain tidak bisa berdiri sendiri. Kalau tidak diamalkan semuanya, belum dianggap berislam yang benar. Apa yang pertama? Istislam lillahi bitauhid wal inqiyad lillah lahu bitta'ah. Kemudian al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini 3 Islam. Kita lihat satu persatu secara ringkas ya. Inilah Islam. Jadi yang pertama, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana cara penyerahan dirinya? Dengan tauhid. Berarti ketundukannya, penghinaan dirinya, penghambaan dirinya hanya kepada Allah dengan tauhid. Perhatikan bagian belakangnya ya. Jadi semua ada batasnya. Karena itu yang membedakan. Sini bitta'ah. Karena manusia kepada ajaran Allah itu ada 3 golongan dari dahulu. Yang pertama, ada yang tunduk kepada Allah dengan tauhid, tidak menyekutukan Allah. Fa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian itu adalah satu saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu, ilah kalian satu. Maka dikatakan Islam ketika kalian menyerahkan diri kepada yang satu itu saja. Yaitulah ahlu tauhid. Yang kedua, ada manusia yang Islam. Dia tunduk juga kepada Allah. Ibadah juga kepada Allah. Tapi ibadah juga kepada selain Allah. Inilah kesyirikan dengan segala macam bentuk-bentuknya dan perbedaan di antara mereka. Tapi hakikatnya semuanya melakukan kesyirikan. Yang ketiga, ada orang-orang atau sebagian manusia yang tidak mau Islam. Tidak mau menyerahkan diri hanya kepada Allah. Ada yang memang menolak. Itulah yang dikenal dengan ateis, tidak punya agama. Memang tidak mau beragama. Ada juga yang menentang. Ya, dia mengakui ada Islam tapi dia menentang. Ya, dia menentang takdir-takdir Allah. Dianggap takdir Allah itu tidak adil. Kenapa sini banjir, di sana tidak? Kenapa ada yang kaya, ada yang miskin?
Atau juga menentang syariat Allah. Dianggap syariat Allah itu tidak hikmah. Tidak sesuai dengan hak asasi. Karena itu dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyinggung tentang tauhid. Manusia itu sama. Manusia itu sama. Ya, ini sama-sama hamba. Tidak ada perbedaan orang Arab dengan orang Ajam, kulit putih dengan kulit hitam. Tidak ada kasta, ya. Tidak ada sekat-sekat yang membedakannya. Bahkan sama orang-orang dahulu dengan orang sekarang. Sama-sama Muslim, sama-sama bertauhid. Baik. Yang kedua, atau sebelum kita lanjut yang kedua, karena itu dakwah kepada tauhid itu hakikatnya dakwah kepada Islam. Mendakwakan Islam berarti harus mendakwakan tauhid. Karena nanti dianggap dia muslim yang benar kalau dia bertauhid. Karena itu sebaik apapun dakwah, kalau tidak dibangun di atas dakwah tauhid atau tujuannya bukan dakwah kepada tauhid, itu dianggap dakwah yang menyimpang. Karena tidak mendakwakan kepada Islam yang asli, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang kedua, kalau dia sudah bertauhid, mengakui Allah sebagai Rabb, mengakui Allah sebagai ilah satu-satunya, mengakui Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, itu tidak cukup. Ya kan tidak cukup. Kalau hanya meyakini saja Allah, ya saya benar-benar hanya mau menyembah hanya kepada Allah. Karena Allah itu Rabb, maka saya hanya menyembah hanya kepada Allah. Tapi harus apa? Dibuktikan. Wal inqiyad lahu, yakni tunduk kepadanya bit ta'ah, dibuktikan dengan amalan ketaatan. Jadi walaupun dia bertauhid, kalau dia tidak salat, tidak ada buktinya dia muslim. Walaupun dia bertauhid, saya tidak pernah datang ke tempat-tempat kesyirikan, tidak pernah menyembelih, tapi tidak ada wujud ketaatannya. Maka berarti tidak nampak ya keislamannya, mana Islamnya. Orang-orang yang kafir saja atau bahkan agama yang dibuat oleh manusia ada bentuk-bentuk ketaatannya. Iya kan? Coba lihat penyembah matahari. Ada ibadahnya tidak? Ada ketaatannya tidak? Ada pagi-pagi pasang lilin. Berarti kan ada bentuk ketaatannya. Agama Hindu, agama Buddha, ya ada perayaannya, ada hari rayanya, ada puasanya juga, ada bentuk-bentuk ketaatannya. Jadi kalau ada Muslim yang mengatakan saya ini Islam, tapi tidak ada kelihatan bentuk ketaatannya, maka Islam itu harus dibuktikan dengan ketaatan. Maka ini akan terbukti dengan dua hal. Ini yang penting ya. Yang pertama, dia harus meyakini bahwa dia diharuskan selalu diperintah
dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meyakini bahwa tidak boleh dia keluar dari syariat Allah. Artinya dia harus meyakini bahwa saya ini sudah diikat oleh syariat Allah. Tidak boleh keluar. Dan harus mengerjakannya. Sama kalau kalian dilantik jadi ASN, walaupun ini tidak sama persis. Kan sudah terikat berarti kan? Saya harus masuk jam sekian, tidak boleh melanggar begini, semua lengkap dengan aturan-aturannya. Ya kan sama. Jadi kalau kita ini mengaku Muslim, maka kita harus meyakini saya ini diikat dengan aturan-aturan yang Allah sudah tentukan lewat syariat-syariatnya. Tidak boleh saya keluar dari itu. Nah, itu baru namanya Muslim. Karena itu aneh bin ajaib ketika ada orang menganggap dirinya Muslim, bahkan menganggap dirinya lebih daripada Muslim yang umum. Dia mengatakan, sekarang saya tidak diikat lagi oleh syariat Islam. Yang haram menjadi halal. Saya tidak perlu lagi salat. Kenapa? Karena saya sudah tahu isi salat. Saya tidak apa-apa minum khamar. Ya kan? Karena itu, kalaupun saya minum khamar, kamu jangan lihat zahirnya khamar. Berarti kan dia mengeluarkan dirinya dari ikatan syariat Islam. Ya, syariat Islam. Nah, itu tidak boleh terjadi. Kalau seperti itu, berarti dia tidak konsisten untuk taat. Makanya yang kedua, tunduk taat. Orang yang taat itu ketika mengerjakan perintah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu namanya taat. Kalau keluar berarti keluar dari ketaatan. Kemudian yang kedua, ini yang banyak disalah pahami. Kalau tadi sudah diikat dengan aturan, perintah dan larangan, maka dia harus taat kepada Allah secara jumlah. Secara jumlah. Lawannya jumlah artinya tidak mengerjakan sama sekali. Kalau kadang dia mengerjakan, kadang tidak, kadang dia taat, kadang dia maksiat, maka itu Muslim. Karena dia sudah taat secara jumlah. Dia tidak tinggalkan semuanya. Karena itu keliru ketika sebagian kaum muslimin ketika ada orang muslim melakukan kemaksiatan dikafirkan. Ya, dikafirkan. Padahal dia sudah mengerjakan syariat secara jumlah. Misalnya dia sudah bersyahadat jelas. Sudah salat, mengerjakan rukun-rukun Islam, ya maka dia Muslim. Walaupun kadang dia tinggalkan, kadang dia tidak kerjakan karena mengikuti hawa nafsunya, tetap dia dihukumi Muslim. Ya, kecuali ada hal-hal yang dia lakukan yang menyebabkan dia dihukumi bisa keluar dari Islam. Tapi itu pembahasannya lain ya. Ya, artinya dia sudah
mengerjakan secara jumlah. Karena itu Islam didakwakan, kan itu nanti akan dijelaskan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dan ihsan. Ketika mendakwai manusia, setelah mendakwakan tauhid, sebagaimana Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman, yang hadisnya masyhur, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab dan seterusnya, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian setelah itu dakwakan bahwa Allah wajibkan kepada mereka salat 5 kali sehari semalam. Kemudian dari sisi harta dikeluarkan zakatnya dari orang-orang kaya dibagikan kepada orang-orang miskin. Itu dakwanya, dakwah jumlah. Supaya orang bisa berislam secara jumlah. Sudah selesai dia dianggap Islam yang bagus kalau dia sudah kerjakan itu. Karena itu kalau berdakwah, apalagi orang yang belum banyak kenal Islam, ya yang diajarkan, didakwakan dulu yang pokok-pokok. Jangan datang berdakwah ke kampung, datang berkhutbah, kita harus salat malam. Salat 5 waktu saja susah, belum dia kerjakan, diajarkan salat malam. Padahal dia tidak kerjakan itu pun, kalau dia kerjakan 5 waktu sudah cukup. Kan itu ketika ada orang Badui datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa kewajiban saya sehari semalam? Kamu sholat 5 waktu saja. Tidak ada lagi yang lain ya Rasulullah? Tidak ada. Maka dia mengatakan, saya tidak akan tambah lagi. Itu saja yang saya mau kerja. Apa kata Nabi? Qad aflaha in sadaq. Dia akan beruntung kalau dia jujur. Artinya itulah Islam. Itu sudah cukup bagi dia. Nah, ini yang ingin diperkenalkan kembali. Diajarkan kembali kepada manusia tauhid, rukun-rukun Islam, itu sudah cukup untuk menjadikan dia muslim yang baik. Jangan datang kepada manusia langsung diajarkan kita harus zuhud terhadap harta. Banyak dosa-dosa dia masih langgar, disuruh zuhud. Harusnya diajarkan zakat, diajarkan tidak boleh melakukan riba, ya dosa-dosa. Ya jangan dulu hal-hal yang bukan tidak penting, semua penting. Tapi ada hal-hal yang pokok-pokok dulu yang perlu diajarkan. Apalagi kalau hanya disentuh dakwah sekali sebulan. Sekali sebulan yang diajarkan zuhud, yang diajarkan sholat malam, diajarkan baca kitab. Aduh. Ya kan bukan jaminan masuk surga harus pintar baca kitab kan? Tapi kalau santri, ya tidak dianggap santri yang bagus. Kalau tidak pintar baca kitab, ya cocok. Tapi kalau orang masyarakat kita yang setiap hari hanya dipikir makan, ya diajarkan yang cocok. Yang pokok-pokok saja sudah cukup. Jadi Islam yang benar ketika ada ketaatan. Ketaatan secara jumlah. Karena itu tidak dianggap muslim yang baik kalau dia meninggalkan ketaatan secara keseluruhan. Tidak sholat, tidak zakat, tidak ada sama sekali yang dia kerja kecuali syahadat. Nah, dia bukan muslim. Tapi kadang kalau dia kerjakan, kadang dia tinggalkan, kadang dia taat, kadang dia maksiat, itulah kebanyakannya kita. Ya kan?
Yang tidak pernah maksiat hanya para nabinya. Kalaupun ada yang dianggap maksiat dari mereka itu ada pelajaran yang besar. Kalau kita kan setiap hari kadang taat, kadang maksiat. Ya. Setiap saat. Itulah Islam. Tapi yang jelas ada bukti yang nampak darinya bahwa dia tunduk dengan ketaatan. Nah, makanya Muslim itu berderajat-derajat. Tapi semuanya Muslim. Ya. Nah, yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Bara', apa artinya bara'? Bara' itu kalau dari sisi bahasa, cuci tangan. Tidak ada sangkut paut. Tidak ada hubungan. Tidak ada keterikatan sama sekali, namanya bara'. Jadi dikatakan Muslim, Islam yang baik itu ketika berlepas diri. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum, dan seterusnya. Jadi dia harus meyakini begitu, bahwa itu adalah keharusan dari Islam. Dia harus meyakini bahwa segala yang disembah selain daripada Allah itu batil. Ini keyakinan. Kalau itu batil, berarti dia harus benci. Tidak boleh ada kecintaan biar sedikit. Jadi ini tidak boleh ragu. Jadi tidak boleh ragu kalau seseorang ditanya, penyembah matahari itu Muslim atau kafir? Saya tidak tahu. Subhanallah. Saya tidak mau menghukumi dia kafir. Ya memang bukan kita yang disuruh menghukumi kafir, tapi Allah yang hukumi dia kafir. Jadi kalau kita Muslim ya ikut hukumnya Allah. Jadi bukan saya yang mengkafirkan, Allah yang kafirkan. Jangan juga kalau ditanya orang kafir dia tidak. Menurut saya, jangan. Ya, menurut Allah dan Rasulnya atau menurut agama saya yang diajarkan oleh Rasulullah, yang saya baca, ya siapa saja, siapapun dia, tidak peduli siapapun dia, kalau menyembah sesembahan selain daripada Allah itu kafir. Bahkan ada ayat, ada surat apa? Surat kafir. Surat Al-Kafirun kan. Karena itu mau dikaburkan tauhid. Dengan ungkapan jangan katakan kafir, katakan non muslim. Itu menimbulkan keraguan. Bukan kepastian. Karena kalau kafir mau disebut non muslim, non agama, non apapun bahasanya, ya satu saja kalimatnya dalam agama, yakni kafir. Jadi tidak boleh ragu. Bagaimana yang menyembah matahari? Bagus. Itu kan keyakinannya dia. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan bagus. Itu batil. Itu kesyirikan. Dan itu kepastian yang tidak perlu belajar terlalu lama. Ya, semenjak dia mengenal Islam, maka otomatis semua sesembahan selain daripada Allah itu batil.
Dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena hanya satu sesembahan yang hak, yakni Allah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa saja yang disembah selain daripada Allah pasti batil. Itulah Islam. Dan saya Muslim mengikuti aturan tersebut. Taib. Yang kedua itu keharusannya harus membenci. Membenci. Tapi ingat, ini yang penting. Ya. Yang benci di sini adalah sebagaimana yang pertama tadi keyakinan itu amalan batin, bukan amalan zahir, amalan batin. Tidak boleh karena kita benci, setiap ketemu orang kafir, muka kita benci. Hah? Apakah Nabi mukanya dilihat oleh orang kafir selalu benci orang kafir? Tidak. Justru Nabi dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Kepada temannya dan kepada lawannya. Dia senyum kepada semua orang. Tapi hatinya tidak pernah senyum kepada apa yang dia sembah selain daripada Allah. Tidak senyum kepada keyakinannya dia. Tapi zahirnya ya senyum. Karena mereka juga manusia. Yang dibencikan keyakinannya bukan manusianya. Justru disitulah dakwanya. Dengan muamalah yang baik. Dengan akhlak yang mulia. Jadi ingat ya, ini amalan batin. Jadi bukan selalu diwujudkan dalam bentuk permusuhan. Orang kafir, tapi tidak boleh dimusuhi. Kecuali yang memusuhi kita. Kalau mereka baik-baik saja, ya justru kita harus lebih baik. Karena agama ini agama untuk semua, rahmatan lil alamin. Taib. Yang ketiga, tadi al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Maka semua yang tidak beragama dengan agama Islam, maka dia kafir. Semua yang tidak beragama dengan agama Islam, maka dia kafir. Karena Allah menghukumi mereka kafir. Lam yakunil ladzina kafaru. Allah kan bilang kafaru. Siapa kafaru di situ? Min ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Kalau Yahudi dan Nasara punya kitab Allah kafirkan, apalagi yang tidak punya kitab? Seperti Buddha, apalagi Hindu, Konghucu, Shinto atau apalah namanya ya. Tapi ingat tadi, ya, ini amalan batin. Amalan zahir yakni muamalah dengan mereka itu perkara yang lain. Tidak boleh sama amalannya. Justru Nabi SAW, para sahabat, para ulama kita mengajarkan kepada kita muamalah yang baik. Orang-orang kafir itu diperlakukan dengan baik, dengan adil. Selama mereka tidak memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau mau berhubungan dagang, ya boleh. Nabi juga berdagang dengan orang Yahudi, orang Nasara.
Nabi pinjam meminjam. Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Itu kan berarti muamalah yang baik. Nabi punya pembantu anak kecil dari orang Yahudi. Islam membolehkan, bukan menganjurkan ya. Membolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Ini bukti yang paling kuat sebenarnya. Di antara seluruh bukti yang lain. Boleh menikahi. Orang menikah itu bergaul tidak? Lebih dari sekedar bergaul jual beli kan? Tapi keyakinan tidak. Walaupun seseorang misalnya bergaul dengan istrinya. Baku sayang-sayang. Tapi hatinya lain. Hatinya dia cintai secara fisik, secara zahir. Tapi tidak boleh dia cintai secara batin. Karena keyakinannya berbeda. Ya kan? Jelas. Itu jelas sekali. Kalau seandainya keyakinan batin itu harus selalu diwujudkan dalam bentuk zahir. Ya menikahi orang kafir untuk dibunuh. Ya, tapi kan agama tidak mengajarkan kita begitu. Boleh menikahi. Boleh kita makan dari sembelihan ahlul kitab. Kecuali kalau dia menyembelih dengan menyebut selain nama Allah atau dengan niat selain nama Allah. Menunjukkan muamalah kan boleh. Ya boleh kita makan. Penting kita baca basmalah dimakan. Nah, karena itu orang-orang teroris itu dikatakan jahal murakkab. Mengkafirkan orang yang tidak kafir, kemudian memusuhinya. Artinya memusuhinya, ya mau membunuh. Sementara orang kafir itu tidak mesti dibunuh, didakwai. Justru itu adalah lahan dakwah. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, La yasma'u bi min hadhil ummah Yahudiyin atau Nasraniyin summa lam yu'minu bi illa dakhalan nar. Ya kan? Tidaklah yang orang yang mendengar dariku dari umat ini, maksudnya semua manusia. Bahkan dalam hadis dikatakan umat ini termasuk Yahudi dan Nasara. Maksudnya umat dakwah. Kalau dia muslim kan namanya umat ijabah. Sudah jawab, sudah masuk Islam tapi tetap didakwai. Umat ini semua manusia butuh dakwah. Dan itulah tujuannya Nabi diutus. Untuk mendakwai manusia. Bukan memerangi manusia. Ya, yang diperangi kalau memerangi Allah dan Rasulnya. Memerangi agamanya. Itu yang diperangi. Kalau tidak, ya tidak ada masalah. Tapi tidak boleh keyakinan ditukar, disamarkan. Ya, harus jelas. Karena itulah dakwanya. Karena mereka juga berdakwah. Ya, mereka juga berdakwah. Jangan dianggap orang kafir itu tidak berdakwah. Biar orang Buddha juga berdakwah. Orang Hindu juga berdakwah. Orang ateis pun berdakwah. LGBT berdakwah. Salah satu dakwanya mau diterima. Itu kan dakwah ya. Mau dianggap. Punya hak yang sama. Itu kan dakwah. Maka harusnya orang yang bertauhid, orang yang mengenal Islam lebih semangat lagi berdakwah. Bukan semangat memusuhi. Karena perang itu hanya salah satu bagian dari dakwah. Kalau tidak bisa yang lain kecuali perang, ya baru perang. Itu pun kalau diperangi terlebih dahulu. Bukan memulai peperangan. Nah, kemudian terakhir jamaah sekalian, ya, karena itu tadi ya pengertian Islam
Istislamu lillah, hanya menyerahkan diri kepada Allah dengan bagaimana caranya dengan tauhid. Kemudian tauhid itu dibuktikan dengan ketaatan. Dan juga tidak cukup orang bertauhid, tidak cukup orang taat kalau tidak berlepas diri dari kesyirikan. Tidak membenci kesyirikan. Tidak mengkafirkan orang yang menyembah selain daripada Allah. Yang tidak beragama Islam, tidak beragama selain dari agama Islam. Ya. Sebagaimana juga mereka tidak mengakui Muhammad sebagai agama, sebagai Rasul terakhir. Ya kan semua orang kafir itu tidak mengakui. Masa kita disuruh mengakui mereka, baru mereka tidak mengakui kita? Ya kan? Orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita muliakan, Rasulullah, tidak dianggap sebagai Rasul. Ya bagaimana kita kemudian mau menganggap mereka? Nah, ini kan aneh dan ajaib. Tapi sekali lagi, dan ini perlu diulang-ulang, ya bukan menunjukkan kita memerangi mereka. Nah, mengkafirkan berbeda dengan memerangi. Tidak semua kafir itu diperangi. Dan ini hanya terkait dengan amalan batin. Adapun muamalah itu perkara lain. Perkara lain. Karena manusia saling membutuhkan, dan juga disitulah dakwah dengan akhlak yang mulia. Justru banyak orang masuk Islam dengan akhlak yang mulia. Bukan dengan dalil-dalil, tapi akhlak. Dan negeri kita ini sendiri, ya kalau lihat atau membaca sejarah, siapa yang membawa Islam? Walaupun ini perlu penelitian lebih dalam lagi, tapi kalau cerita yang kita dengar sampaikan oleh guru-guru kita di sekolah-sekolah bahwa Islam datang, negeri kita dibawa oleh para pedagang. Bukan ulama kan? Pedagang. Berarti apa yang dilihat? Apakah dalilnya yang dilihat? Kalau pedagang, ya dalilnya ya dagang. Tapi dilihat pedagangnya jujur, akhlaknya mulia, tepat janjinya, bergaulnya baik, menghormati, memuliakan dan seterusnya. Itulah yang dilihat. Oh ini muslim. Kalau begitu kita ikut. Ikut. Ya menunjukkan juga bahwa semuanya boleh berdakwah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya, yang paling penting adalah ini mendakwakan Islam yang benar. Tayyib. Karena itu ketika Islam dibawa oleh para pedagang, ya wajar kalau kemudian banyak kekurangan di dalamnya. Ya kan? Karena memang bukan didakwakan didahului dengan ilmu yang sahih. Banyak kekurangan, banyak campur baur dengan adat yang melanggar syariat, dengan keyakinan. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, nikmat yang besar. Jadi ketika sekarang kita dipermudah oleh Allah mengenal ilmu yang sahih, itu nikmat yang luar biasa. Kita sudah Islam, tapi kita perbaiki Islam kita. Masyarakat kita kebanyakan sudah Muslim, kita perbaiki masyarakat kita dengan ilmu yang sahih. Nah, Allah alam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.